Agnes Felicia dengan NIM akhir 104. Di sini saya sekarang akan menjelaskan materi yang sering banget nih dijelasin sama Pak Wahyu di kelas, yaitu konsep dari suku bunga. Nah, saya nggak bisa nih mendefinisikan konsep suku bunga itu apa, tapi singkatnya, suku bunga itu adalah sesuatu nih yang dikeluarkan sama Bank Indonesia atau BI yang fungsinya itu untuk mengontrol atau mengawasi supply dan demand dari perputaran uang. Gimana sih caranya suku bunga ini mengawasi perputaran uang itu? Caranya adalah dengan menaikkan atau menurunkan nilainya. Jadi kalau misalkan Bank Indonesia menaikkan nilai suku bunga, artinya Bank Indonesia nih pengen menarik jumlah uang yang beredar di masyarakat, karena uang yang beredar di masyarakatnya udah banyak banget. Kalau misalnya banyak banget, nanti ujung-ujungnya juga nyebabin inflasi. Bank Indonesia ini akhirnya menaikkan nilai suku bunga dengan maksud untuk menarik masyarakat untuk menabung gitu, untuk saving agar uangnya disimpan. Karena dengan naiknya nilai suku bunga, artinya suku bunga bank juga naik dong. Dan kalau suku bunga bank naik, artinya kalau mau nabung, orang jadinya bisa dikatakan untung gitu, karena banknya cenderung tinggi. Nah, kalau misalkan nilai suku bunganya diturunkan nih sama Bank Indonesia, artinya pemerintah nih lagi mau masyarakat nih untuk produktif gitu, untuk melakukan belanja gitu, mendongkrak perekonomian. Berarti kan di sini peredaran uang lagi tersendat lah ya, makanya pemerintah menurunkan nilai suku bunga gitu untuk orang-orang nih cenderung belanja gitu daripada saving. Karena kalau nilai suku bunganya turun kan artinya bunga untuk tabungan kan juga jadinya turun ya, dan bunga kredit jadinya turun. Jadi orang-orang nih maunya tuh untuk kredit yang kayak gitu karena bunganya turun. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang bagaimana menyikapi dari permasalahan kenaikan harga BBM. Pemerintah itu secara resmi telah mengumumkan penyesuaian harga BBM atau bahan bakar minyak jenis solar, pertalite, dan pertamax. Nah, dari masing-masing bahan bakar tersebut itu menjadi 6.800 per liter untuk solar, 10.000 per liter untuk pertalite, dan 16.500 per liter untuk pertamax. Kebijakan tersebut diambil karena si subsidi yang telah mencapai 502 triliun dan tidak tepat sasaran. Subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu, yaitu pemilik mobil pribadi. Uang negara seharusnya itu kan diprioritaskan untuk subsidi kepada masyarakat kurang mampu. Nah, karena oleh sebab itu pemerintah harus mengalihkan subsidi BBM itu agar tepat sasaran. Selain subsidi terhadap BBM, pemerintah juga memberikan subsidi berupa listrik, pupuk, dan juga subsidi lainnya. Hal ini dilaksanakan pemerintah itu untuk menjaga daya beli masyarakat dalam memenuhi suatu kebutuhan mereka. Nah, selama ini tuh subsidi BBM yang tidak tepat sasaran karena 80% yang dinikmati subsidi adalah golongan orang mampu. Sisanya itu sekitar 20% dinikmati oleh masyarakat yang tidak mampu. Dana subsidi BBM tersebut akan dikompensasi dalam beberapa bentuk instrumen seperti bantuan sosial, antara lain BLT yaitu bantuan langsung tunai sebanyak kurang lebih itu 12,40 triliun, bantuan subsidi upah kepada pekerja yang memiliki upah maksimal 3,5 juta sebanyak 60 triliun, dan dukungan Pemda dari DTU dana transfer umum itu sebanyak 2,17 triliun. Lalu juga dana subsidi itu digunakan untuk penguatan pemulihan ekonomi dan penanganan kesehatan akibat dari pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu yang masih melanda Indonesia dan dunia. Sesuai data dari Kementerian Keuangan, realisasi anggaran pandemi COVID-19 itu dan pemulihan pandemi COVID-19 mencapai kurang lebih 124,5 triliun dari targetnya sebanyak 455,6 triliun. Dana tersebut itu digunakan untuk kesehatan sebesar 29,4 triliun, perlindungan masyarakat sebesar 60,2 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi itu sebesar 34,9 triliun. Terhadap penyesuaian harga BBM tersebut, kita terus mencoba untuk memberikan pendapat melalui penjelasan yang sederhana. Jadi masyarakat tuh perlu mendapatkan pemahaman secara benar terhadap kebijakan penyesuaian harga BBM, di mana APBN sebagai instrumen penting keuangan negara menjadi
sebuah pelindung masyarakat yang paling rentan. Ada 3 aspek yang harus benar-benar kita pahami mengenai APBN, yaitu yang pertama ada APBN itu dapat melindungi masyarakat yang paling rentan, dan yang kedua APBN adalah instrumen untuk mengelola keuangan yang berkeadilan, dan tentunya yang ketiga APBN adalah instrumen pengelolaan keuangan negara yang harus dijaga kesehatannya. Sebagai pelindung masyarakat ketika pandemi COVID-19 itu melanda Indonesia, pada 2 tahun pertama menimbulkan dampak yang luar biasa gitu. Pandemi COVID menimbulkan krisis kesehatan dan perekonomian masyarakat itu benar-benar menurun drastis. APBN di sini tuh hadir membantu masyarakat melalui anggaran COVID, anggaran bantuan sosial, dan anggaran lainnya. Sebagai pengelola keuangan negara yang berkeadilan, saat adanya invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan harga-harga minyak, gandum, dan pupuk itu naik. Sebagai instrumen negara, APBN tentunya harus tetap andal dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Dengan tetap memberikan subsidi agar daya beli masyarakat itu terjaga, kita paham APBN terus bekerja tiada henti seiring bekerjanya instrumen keuangan negara yang membiayai pembangunan. Terjadinya tekanan yang kuat saat terjadi gangguan, misalkan pandemi COVID, invasi ke Rusia ke Ukraina yang meningkatkan beberapa harga komoditi, bisa menyebabkan APBN itu turun. Karena itu kita harus menjaga kesehatannya. Namun di sisi lain, APBN sebagai bantalan sosial tetap memberikan perlindungan kepada masyarakat kurang mampu. Perlu ditanamkan pemahaman bahwa subsidi yang ditanggung APBN sudah sangat memberatkan dan semakin menipis. Apabila subsidi BBM terus dilaksanakan, maka dana subsidi yang dianggarkan dalam APBN diperkirakan akan habis di bulan Oktober tahun 2022. Bayangkan apabila subsidi BBM habis, maka di bulan November 2022 itu penyesuaian BBM akan lebih tinggi lagi. Dan di kenaikan BBM tersebut pastinya akan berimbas kepada harga bahan pokok, transportasi, jasa, dan lain sebagainya. Subsidi BBM tidak hilang, tapi dialihkan penggunaannya kepada golongan kurang mampu yang lebih tepat sasaran gitu. Perlu dipahami juga bahwa sejak awal tahun-tahun sebelumnya dunia itu dilanda pandemi COVID-19, dan hal tersebut tuh benar-benar berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia. Laju pertumbuhan ekonomi menjadi stagnan, cenderung menurun karena negara-negara tuh fokus pada penanganan dari pandemi COVID itu sendiri. Tidak terkecuali Indonesia juga, ada pembatasan aktivitas dan ketatnya protokol kesehatan itu berimbas pada roda perekonomian. Tapi alhamdulillahnya itu Indonesia bisa bangkit dari pandemi COVID-19 dikarenakan pemerintahnya yang cukup cepat tanggap menjalankan program vaksin yang berjalan baik di setiap provinsi. Nah, hal tersebut juga didukung kesadaran masyarakat yang tinggi. Di sini sempat ada pertanyaan juga, bagaimana nasib BBM jika dana itu dialihkan ke pangan. Menurut saya itu nasib BBM jika dana dialihkan ke subsidi sembako ialah masyarakat setidaknya memiliki salah satu hal yang dapat memperbaiki kondisi ekonominya. Seperti yang dijelaskan di awal, ada salah satu yang pasti harus dikorbankan. Jika pangan disubsidi, berarti BBM lah yang harus dikorbankan, pengeluarannya lebih banyak. Kita tuh semua setuju jika sembako dan pangan lah yang harus disubsidi, karena itu yang utama dan tidak ada pilihan keduanya. Namun BBM ada pilihan keduanya, yaitu angkutan umum. Jika BBM harga diratakan, dampak positifnya itu distribusi yang diratakan. Jika masyarakat tidak setuju, sudah saatnya mereka menggunakan angkutan umum seperti tujuan awal pemerintah membuat angkutan umum, salah satunya mengurangi polusi udara.
Jadi di sini tuh dengan catatan nasib BBM dialokasikan ke arah logistik dan transportasi umum, ditambah sarana prasarana angkutan umum yang dikembangkan itu untuk mempermudah pergerakan masyarakat. Dengan penyesuaian harga BBM juga, mari kita terapkan jiwa gotong royong. Diharapkan juga untuk golongan mampu untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi dan juga membayar pajak serta kewajiban lainnya dengan kesadaran yang tinggi. lembaga lain seperti bank umum dan perilaku masyarakat dapat menentukan besarnya jumlah uang beredar. Jika sistem moneter perekonomian suatu negara terdiri dari bank sentral dan bank umum, proses pencetakan uang bukan hanya ditentukan oleh otoritas moneter, tapi juga oleh lembaga perbankan atau bank percetakan uang giral dan perilaku masyarakat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Meryl Juan Yusuf Pane dengan NIM 21101115107. Selama mempelajari mata kuliah ekonomi moneter, saya mau mendapatkan gambaran terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia. Di antaranya ada kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Secara singkat, dua kebijakan ini dapat dibedakan. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lebih tepatnya Kementerian Keuangan Indonesia. Nah, kebijakan fiskal ini fokus utamanya pada penerimaan dan pengeluaran negara atau APBN. Nah, sedangkan kebijakan moneter yaitu merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia yang mana fokus utamanya adalah mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sehingga dalam hal ini Bank Indonesia mengharapkan kondisi ekonomi Indonesia itu tetap stabil dan tidak terjadi inflasi ataupun deflasi. Mengapa demikian? Karena tingkat jumlah uang yang beredar di masyarakat itu akan mempengaruhi inflasi ataupun deflasi. Ketika jumlah uang beredar di masyarakat itu tinggi, maka kondisi perekonomian di Indonesia saat itu sedang terjadi inflasi. Yang mana kondisi inflasi ini mencerminkan kenaikan harga barang secara umum yang terjadi secara terus-menerus. Dan dalam kondisi ini juga Bank Indonesia tentunya akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menekan tingkat jumlah uang yang beredar itu agar menurun. Nah, yang pertama adalah kebijakan moneter, salah satunya yaitu open market atau operasi pasar terbuka. Nah, operasi pasar terbuka merupakan salah satu kebijakan moneter atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Indonesia atau Bank Indonesia dalam rangka menurunkan jumlah uang yang beredar di masyarakat ketika inflasi dan menaikkan tingkat konsumsi masyarakat dikala deflasi. Nah, ketika kondisi ekonomi sedang inflasi, maka operasi pasar terbuka yang dilakukan atau yang dikeluarkan oleh Bank Sentral merupakan sehingga sertifikat berharga pada operasi pasar terbuka atau open market dilakukan proses penjualan. Begitu juga sebaliknya pada kondisi deflasi, maka sertifikat berharga itu akan dibeli. Lalu yang kedua ada giro wajib minimum. Giro wajib minimum merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral. Nah, Bank Sentral ini memberikan penetapan pada bank-bank umum di Indonesia. Nah, penetapan ini berupa simpanan atau dana minimum yang harus dipelihara oleh bank-bank umum di Indonesia yang nantinya harus diserahkan ke Bank Sentral atau Bank Indonesia. Lalu yang ketiga, ini seringkali kita dengar, yaitu suku bunga atau politik diskonto. Nah, politik diskonto ini merupakan salah satu kebijakan moneter. Nah, di politik diskonto ini, Bank Sentral memiliki kewenangan dalam menaikkan ataupun menurunkan suku bunga bank. Ketika kondisi perekonomian sedang inflasi, maka suku bunga itu perlu dinaikkan. Mengapa demikian? Karena dengan tingkat suku bunga yang tinggi, itu akan mengurangi tingkat konsumsi masyarakat. Dan dengan tingkat konsumsi masyarakat yang menurun karena suku bunga itu yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat itu tentunya juga akan menurun. Sehingga dengan JUB yang menurun, maka kondisi inflasi pun akan menurun juga. Kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal merupakan dua kebijakan yang berbeda. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan. Nah, fokus utamanya ini berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Dan sedangkan berkaitan dengan moneter merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Nah, kebijakan ini dilakukan untuk mengelola tingkat atau jumlah uang yang beredar di masyarakat agar stabil, tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah, sehingga kondisi inflasi ataupun deflasi dapat diatasi dengan seimbang. Sekian dari pemaparan materi yang bisa saya sendiri sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan lanjut ke pembahasan materi selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renaldi Christian. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter. Ya, kebijakan moneter merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang dalam mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama dari kebijakan moneter ini ialah mencegah terjadinya peningkatan uang secara berlebihan atau sangat kurang. Pihak yang dapat mengatur kebijakan moneter ialah pemerintah suatu negara atau otoritas moneter seperti Bank Indonesia. Pada dasarnya, kebijakan moneter merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal atau pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal atau keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Kebijakan moneter adalah upaya dalam mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut, bank sentral atau otoritas moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapainya kesempatan kerja penuh, dan kelancaran dalam pasokan atau distribusi barang. Berdasarkan jumlah uang yang beredar, kebijakan moneter dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy, di mana suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar atau easy money policy. Yang kedua ialah kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy, adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi, disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan berbagai macam instrumen yang terdiri dari: yang pertama ialah operasi pasar terbuka atau open market operation. Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat berharga pemerintah. Jika ingin menambah jumlah uang, maka pemerintah akan membeli surat berharga. Namun jika ingin mengurangi jumlah yang beredar, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat sehingga bisa terkendali jumlah uangnya. Yang kedua yaitu politik diskonto atau discount rate. Politik diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga yang bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya jika ingin mengurangi jumlah uang, maka bank sentral akan menaikkan tingkat bunga. Yang ketiga ada rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio. Rasio cadangan wajib adalah jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan oleh pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang yang beredar, pemerintah akan menaikkan rasio bank wajib. Yang keempat adalah imbauan moral atau moral persuasion. Imbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan memberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang yang beredar pada perekonomian. Sekian penjelasan tentang kebijakan moneter. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.